Dan memang saya udah biasa bagi rumah. Walaupun penampilan saya sederhana, walaupun mobil saya sederhana, tapi saya bagi-bagi rumah. Ketimbang yang pakai berlian, yang pakai mobil Lamborghini, jangankan rumah, dosanya aja diambil kembali kepada orang. Saking pelitnya kan gitu. Jadi saya menunjukkan bahwa orang ini, orang yang kaya beneran sama orang kaya baru itu beda. Kalau kaya baru berusaha untuk mencari validasi agar dia diakui sebagai orang kaya. Kalau saya, kekayaan saya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 11 perapatan. Jadi udah nggak bisa dikalahin sama orang-orang kaya baru. Kalau orang kaya baru masih menunjukkan, ini berlian saya, ini Lamborghini saya, itu nggak pakai sama kita. Kalau kita biasa sendal jepit juga orang udah tahu. Jadi kalau hari ini ada seorang pengacara yang menunjukkan berlian-berlian yang murah harganya, yang KW mungkin KW atau bisa jadi palsu, itu kita nggak heran, karena itu orang baru mencari validasi, mencari pengakuan dari masyarakat agar dibilang dia kaya. Padahal sesungguhnya dia belum kaya, nggak ada apa-apanya sama saya juga. Berarti Bang ada mengakui kalau orangnya sebagai saksi dia cucu sultan dan katanya bahkan harus dihormati ya. Saya belum pernah ketemu Bu Ida dan saya nggak kenal Bu Ida, tetapi tadi malam di dalam komal saya dia masuk, ternyata dia orang Bima dan katanya pernah bermusuhan dengan saya. Pernah saya blokir nomornya karena waktu itu Bu Ida memaksa saya untuk mengkhianati klien saya agar pro ke dia. Dia bilang, kita kan sama-sama Bima, abang dukung saya lah, tinggalkan klien. Saya bilang nggak bisa. Tapi sampai akhirnya dia pro ke abang, mendukung abang sampai akhirnya mengaku gimana? Ya mungkin dia orang baik kan gitu. Dia melihat kebenaran di situ. Makanya saya bilang kalau mau lihat saya wawancaranya di Bima, biar orang Bima pada ngomong. Gitu loh. Kalau mau wawancara tentang saya ya, Bapak wawancara seorang sebima tanya. Saya cucu sultan bukan. Tapi kan mengandung pro kontra nih Bang, sampai ada yang bilang Dewi juga katanya abang bukan cucu sultan. Dewi Ratna Muklisa itu komentarnya udah berapa tahun lalu, dari 2019. Itu digoreng-goreng lagi sampai sekarang. Kami sudah Islam. Kami semua cucu kandung sultan udah Islam. Nggak ada masalah lagi. Hanya saja hari ini ada seorang pengacara yang baru kaya raya, baru ABG ya. Orang baru kaya ABK ya. Ini menggoreng lagi video lama kami dan mencoba memprovokasi Kesultanan Bima. Nggak ada, Sultan Bima udah Islah dan kami keluarga semua sudah bersatu. Tidak bisa diprovokasi. Dan saya cucu kandung Sultan. Kalau saya ngeraguin bahasa Inggris abang gimana Bang? Tanggapannya? Loh, biasa saya juga meragukan bahasa Inggrisnya Hotman. Bahasa Inggris Kejawen. Biasa itu. Kan saya punya istilah sendiri. Istilahnya bahasa Inggris Kejawen. Kalau dia bahasa Inggris apa? Kalau dibilang British, saya nggak melihat bahasa Inggris. Saya nggak melihat bahasa Inggris British di dalam mulut Hotman. Saya nggak melihat bahasa Inggris American di dalam mulut Hotman. Yang saya lihat Hotman itu berbicara bahasa Inggris Kejawen juga sama kayak saya. Gitu. Sama aja. Sama aja. Bahasa Inggris Kejawen kayak gimana sih Bang? Bahasa Inggris Kejawen ya kayak saya, agak terbata-bata, agak ke nasionalisme, ya kan, agak lebih Pancasilais gitu. Sama seperti Hotman. Jadi Hotman itu belum bisa menunjukkan tuh dia, saya bisa bahasa Inggris jago banget. Apaan lidah lu aja masih belok begitu. Bisa bahasa Inggris dari kapan? Mungkin bagaimana waktu itu belajar bahasa Inggris kapan? Saya kuliah waktu tahun 95 itu di Akademi Bahasa Asing, Sastra Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. Tetapi karena lidah saya lidah Jawa, lidah Indonesia, ya saya sebutnya lidah Kejawen. Kan gitu. Nggak ada tuh, kecuali saya benar-benar mendalami. Abang kan kayak alhamdulillah kayak harta, kayak ilmu juga ya Bang. Iya, kayak bahasa juga gak Bang? Mungkin beberapa bahasa yang Abang bisa. Saya bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Tegal, bahasa Bima, bahasa Maluku, bahasa apa bisa saya. Bahasa Sulawesi, sedikit-sedikit walaupun nggak jago ya, bisa. Dan yang paling terpenting, muka saya asli. Ya, muka saya asli. Gantengnya kagak bisa dibandingin siapapun. Muka saya asli. Walaupun ya saya pakai baju kaki 5 kata si Hotman, walaupun saya pakai baju grosiran di Pasar Impres, muka saya asli coy, ya melebihi kilaunya berlian si Hotman dan kilaunya Lamborghini si Hotman. Tapi kalau Hotman memang sudah wayahnya dia harus memakai baju-baju yang mahal. Kenapa? Titik-titik yang ini titik-titik. Kenapa? Wajahnya itu loh, wajahnya itu harus mengaca diri. Dia mau pakai baju, pakai berlian kayak apapun, kalau disandingkan sama saya, oh kalah ganteng bos, jauh gantengan saya bos. Kalah ganteng, oh biasa kan sekarang dunia ini kan dinamikanya biasa itu. Itu dunianya biasa. Tapi semisal Bang Hotman masih melendek bahasa Inggris apa gimana Bang? Kita tempur, ya kita undang TV,
Ayo kita bisa bahasa Inggris. Berarti Iya dong. ini nih udah ada. Nantangin ya bang? Iya, Tantang- gue udah tantangin. Ayo bahasa Inggris di mana? Kalau dia berani head to head dengan gue di TV, video call aja. Gue pakai bahasa Inggris kejawen, dia pakai bahasa Inggris kejawen juga. Karena nggak ada tuh di dalam lidah dia tuh, gue nggak pernah nemuin Hotman Paris pakai bahasa Inggris British. Nggak pernah itu. Gue pernah belajar listening comprehension, listening reading, ya kan, vocabulary dan lain-lain. Gue nggak pernah melihat pelajaran-pelajaran yang gue dapat dari kuliah gue tadi, ya, di lidahnya Hotman. Dia masih Inggris kejawen. Tapi pernah bersidang dengan orang bule sendiri nggak sih? Sering. Saya menangani beberapa kasus itu perkaranya orang-orang bule. Orang Korea juga pernah. Sering. Berarti bahasa Korea bisa. Enggak, kan ada translate. Oh. Ada translate, kan di tim kita ada translate. Kan kita nih gini loh. Kita pemimpin nggak mesti semuanya harus kita bisa. Gitu loh, nggak mesti harus bisa. Kan banyak juga. Kayak nangani perkara apa ya, kayak saya panggil pakarnya gabung ke kantor kita kayak gitu-gitu. Berarti artinya ini membuat surat tantangan terbuka buat Bang Hotman untuk Iya. adu bahasa Untuk Inggris. adu bahasa Inggris, debat akademis tentang hukum. Oke. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, Iya. Bang, ya. Iya, kalau dia berani oke, ayo. Bang. Abang yang nyanyi di Hujat gimana bang? Yang nyanyi? Iya yang nyanyi itu kan abang viral di media sosial. Enggak ada penyanyi yang mana? Yang Abang bikin- rekaman. itu. Abang Itu kan biasa. Itu kan orang-orang yang ngefans sama gue. Ya gini, hater itu adalah orang yang ngefans sama kita. Karena dia mau peduli dengan kita dan mencari di mana kelemahan kita. Itu hater. Dan impact positifnya buat gue viral. Gitu loh. Dan secara nggak langsung mereka mempromoin tuh apa yang gue lakukan. Diri gue dipromoin oleh mereka. Jadi gue nggak marah. Silakan dibully. Dan bagi penikmat Vertical Blue, ya musik rasa, lagu rasa yang gue ciptain ini, insya Allah keluar minggu depan, ya, on di YouTube kita, ya, di YouTube Cobra Musik. Insya Allah kalian bisa menikmati dan kalian bisa meresapi lagu itu begitu indahnya, begitu kerennya, dan itu nggak mungkin Hotman bisa melakukan itu. Saya rasa Hotman itu kalah segala-galanya dari saya, dari mulai segi kecerdasan, skill, keterampilan, dan kalah nggak ada apa-apanya Hotman saya. Saya main musik oke. Ketua LSM oke, ya kan, ketua ini oke, ya kan, main film apalagi keren aktingnya, ya kan, saya dipakai di mana-mana. Makanya satu profesi saya dipatahkan di situ, masih ada profesi lain. Itulah hebatnya saya. Kalau Hotman, ya, kalau dia udah nggak jadi pengacara, acul.